atas waktunya. Nah, hari ini masih bersama saya di pertemuan kedua dengan materi tayangan video animasi dengan menggunakan platform Animaker. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya ada beberapa sedikit gangguan teknis khususnya gitu Bapak Ibu. Yang pertama tadi saya susah login ke aplikasinya. Cek. Hilang lagi. Maaf. Halo? Muncul ya? Ya, saya ulangi. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya. Di sini saya telat masuk tadi karena sulit login ya Bapak Ibu gitu. Mental terus dari tadi untuk masuk. Nah, mungkin hari ini kita akan menyambung materi pelatihan pada materi sebelumnya tentang materi Animaker. Tapi sebelum kita masuk ke pokok bahasan, saya akan share screen dulu beberapa contoh video animasi yang sudah dibuat oleh para peserta sebelumnya. Itu saya izin untuk memberikan share screen Bapak Ibu. Nah, nanti kalau tidak ada suaranya atau tidak ada gambarnya, mohon untuk dikomunikasikan lagi Bapak Ibu ya. Khawatir. Maaf. Sebentar. Oke. Kita lihat. Kita share screen terlebih dahulu. General. Oke. Maaf sedikit lama ini. Ada jaringannya juga. Nah, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Tampil ya? Nah, sekarang saya akan coba share screen untuk jenis-jenis video yang sudah dibuat oleh peserta. Ada 3 jenis video. Yang pertama ini ada video tentang dialog di perpustakaan. Yang kedua ada pengenalan MPLS. Dan yang ketiga ada video animasi tentang materi, penjelasan materi. Untuk itu kita simak terlebih dahulu. Oke, maaf. Selamat datang. Saya mohon untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Sebelum masuk, dipersilakan mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Selamat pagi. Di manakah letak kumpulan buku sains? Oh, terima kasih sudah mematuhi protokol kesehatan. Silakan buku sains berada di kanan saya rak ketiga dan keempat. Terima kasih sudah berkunjung. Sampai jumpa lagi. Semoga harimu menyenangkan. Oke. Itu salah satu contoh tentang dialog ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi di pelajaran IPA kelas 7 dengan materi objek IPA dan pengamatannya. Dengan Ibu Novi Juanti dari SMPIT Kaifa. Apa yang dimaksud dengan sains? Sains berfungsi untuk mengetahui suatu hal agar kita tidak menebak. Sains berhubungan dengan kegiatan pengamatan dengan pengukuran. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengamatan. Pengamatan adalah kegiatan mengamati dan mencatat objek yang diamati, seperti makhluk hidup atau benda hidup yang ada di sekitar kita. Pengamatan dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, pengamatan secara kualitatif, dan yang kedua, pengamatan secara kuantitatif. Pengamatan secara kualitatif menggunakan alat indera seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Nah, hasil datanya disebut dengan data kualitatif.
Sedangkan yang kedua adalah pengamatan secara kuantitatif. Nah, kalau pengamatan secara kuantitatif ini dilakukan menggunakan alat ukur. Contohnya adalah mistar untuk mengukur panjang dan timbangan untuk mengukur berat. Hasilnya yaitu data kuantitatif. Selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contohnya, saat kita akan membuat baju, penjahit mengukur panjang kain dengan menggunakan meteran baju, kemudian ia mengukur badan kita. Nah, dari pengukuran dikenal istilah satuan. Satuan dibagi menjadi dua. Apa aja ya? Nah, yang pertama ada satuan tidak baku dan yang kedua ada satuan baku. Satuan tidak baku yaitu satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sedangkan satuan baku adalah satuan yang menghasilkan ukuran yang sama meskipun dilakukan oleh orang lain dan dapat berlaku secara umum atau internasional. Ya, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk video yang ketiga, ini adalah tayangan video tentang pengenalan MPLS di sekolah. Kita simak. Selamat menyaksikan video orientasi MPLS SMP Negeri 2 Tanjung Sari tahun 2021-2022. Yuk sah nonton hingga selesai. MPLS 2021 SMPN 2 Tanjung Sari memiliki tema mengenal lingkungan sekolah dengan tetap menjaga kesehatan diri dan orang lain di masa pandemi. Kegiatan MPLS SMP Negeri 2 Tanjung Sari tahun ajaran 2021-2022 akan dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, dan Kamis setiap jam 8 sampai jam 11 pagi. Pelaksanakan MPLS SMP Negeri 2 Tanjung Sari akan dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Untuk itu, seluruh peserta MPLS dimohon untuk mendownload terlebih dahulu aplikasi Google Meet. Bagi peserta didik yang tidak memiliki handphone atau media untuk melaksanakan kegiatan MPLS, bisa dilaksanakan secara berkelompok dengan teman terdekat dengan maksimal 5 orang. Kemudian yang harus dipersiapkan oleh peserta MPLS adalah membuat papan nama seukuran kertas A4 berisi nama lengkap, sekolah asal, dan kelas atau kelompok. Kemudian, selama pelaksanaan MPLS daring, peserta didik memakai seragam sekolah asal dengan atribut lengkap dan kalung papan nama. Selama pelaksanaan MPLS daring, peserta didik tetap melaksanakan protokol COVID-19 atau prokes COVID-19. Di antaranya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, memakai sabun. Absensi peserta MPLS dilakukan melalui Google Meet yang tersinkron dengan Google Form mulai pukul 7.30 WIB. Terima kasih. Kami dari Panitia MPLS SMP Negeri 2 Tanjung Sari, Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Baik Bapak Ibu. Nah, itu adalah tampilan beberapa contoh video animasi yang dibuat dan disusun oleh Animaker. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pokok materi yaitu Animaker, sebelumnya Bapak Ibu ada yang sudah mencoba membuat atau mencoba mengoperasikan dari platform Animaker ini. Terus apakah ada beberapa kesulitan yang ditemukan gitu? Silahkan dikomunikasikan, nanti kita bareng-bareng untuk memecahkan masalahnya. Oke, sambil nunggu saya sambil masuk ke
Animaker-nya. Oke, hari ini nanti kita akan buat juga lagi sebuah media pembelajaran interaktif. Tentunya masih sama dengan menggunakan platform Animaker ini, nah tapi dengan teknik yang berbeda. Kalau kemarin kita menggunakan teknik itu dari blank template ya, dari dasarnya, makanya kemarin agak lama dan agak panjang juga prosesnya. Nah kalau sekarang kita akan mencoba membuat sebuah tayangan animasi dengan menggunakan template, dan nanti kita berikan sentuhan-sentuhan yang lainnya gitu. Jadi nanti kita memadukan juga satu template dengan template yang lainnya. Nah kadangkala kita kan ketika membuat sebuah video animasi kita memakai template yang satu, tapi sebenarnya kita ingin memasukkan template yang lainnya gitu. Nah di sini kita bisa memasukkan beberapa template dalam satu workspace gitu. Kan kalau misalkan di PowerPoint kita hanya bisa menggunakan satu saja, misalkan ya template Office gitu. Jadi tidak bisa. Nah kalau di sini kita bisa memasukkan beberapa template. Nah kita tunggu prosesnya di sini. Oke, masih lama. Jaringan masih belum kuat juga. Oke, di sini. Nah masih sama untuk tahapannya. Ketika kita akan memulai sebuah project yang akan dipublish ke media sosial, terutama YouTube, nah kita pilih yang horizontal video yang ini. Oke, kita klik terlebih dahulu. Nah di sini kita bisa langsung memilih template yang mana, ataupun kita bisa milih yang blank template-nya dulu. Nah saya akan memilih yang blank template dulu, tapi nanti di dalamnya ada template-template yang include gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat dulu, kita tunggu. Nanti juga kita setelah hasil ini kita akan publish videonya, dan nanti kita akan share langsung ke media sosial. Nah jika Bapak Ibu misalkan ingin atau barengan membuat proyek dengan saya di sini, bisa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mengirimkan nama emailnya, nanti kita kerja sama-sama di workspace ini. Gitu. Nanti coba untuk bisa bekerja sama di sini dalam membangun sebuah tayangan animasi, silakan bisa langsung kirim nama alamat emailnya ke grup WhatsApp, gitu ya. Silakan. Atau mau disebutkan langsung juga tidak apa-apa gitu. Jadi nanti kita kerjasama di sini membuat project gitu. Dia akan lebih cepat. Oke, cek dulu. Kita tunggu. Oke, masih loading. Oke, nah untuk memasukkan beberapa template, nah kita pergi ke template ini, preview template. Nah biasanya di scene 1 kan kita memasukkan intro ya Bapak Ibu ya. Nah itu untuk video gitu kan, sebelum masuk ke materi atau pendahuluan materi. Kita lihat terlebih dahulu intro, kita cari template yang memungkinkan sesuai dengan konsep kita. Nah itu kita lihat dulu, tunggu. Oke, nah ini sudah muncul. Nah jadi di sini kita dapat memilih template-template yang akan kita gunakan pada scene awal gitu. Nah usahakan dalam memasukkan template campuran khususnya, nanti kita harus menambahkan scene dulu. Misalkan ini kan scene 1 sudah ada. Nah jika kita nanti langsung memilih yang akan kita gunakan, klik ini langsung akan otomatis masuk ke scene 1. Nah jika kita lupa misalkan kita ingin mengganti atau menambahkan template yang lain, nah baiknya kita tambahkan dulu gitu di sini. Kalau misalkan tidak, nanti akan tertumpuk gitu. Cari, masih jaringannya. Kita lihat terlebih dahulu, kita tunggu. Oke. Belum muncul. Oke, tunggu.
Tunggu semuanya muncul dulu agar kita dapat memilih mana nanti yang akan kita pakai untuk jadikan intro ya Bapak Ibu. Tunggu. Nah di sini cari intro. Nah kalau misalkan tidak menemukan di template-nya, untuk tampilan awal Bapak Ibu bisa menggunakan video. Nah video yang sudah tersedia di sini. Nah kita cari yang video juga. Kita cari di sini, ketikkan intro. Kita lihat muncul. Nah ini akan muncul. Nah ini adalah kumpulan dari video-video intro. Nah, nanti kita bisa tambahkan juga. Nah yang saya pilih yang ini saja. Pertama, oke, klik langsung akan masuk. Intronya 10 detik, hitungan mundur. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan scene kedua. Nah, di sini kita akan tambahkan template. Nah, template ini kita cari. Nah, template ini nanti saya akan memasukkan nama dari media ini, khususnya materi, dan akan menggunakan background video. Nah, agar lebih berbeda gitu. Kan biasanya kita hanya menggunakan gambar-gambar saja gitu kan, untuk menjadikan pendahuluan slide presentasi kita atau media kita. Dan di sini kita berikan sentuhan yang berbeda. Sambil tunggu. Tumben hari ini jaringan masih belum stabil. Oke, nah ini udah ada. Nah saya gunakan template yang ini saja. Oke, di sini kita bisa add all atau kita pilih template mana saja yang akan kita gunakan. Ya, nah ini saya menunggu yang scene satunya muncul dulu. Nanti setelah ini kita pakai yang pertama. Untuk yang kedua, tujuan pembelajaran nanti kita pakai yang kedua. Oke, kita klik. Nah ini akan langsung masuk. Oke, akan masuk dan ini akan include seluruh animasinya juga akan masuk nanti ke sini. Nah untuk melihatnya kita bisa langsung mengecek seperti ini ya. Nah di sini kita bisa mengganti latar videonya. Nah caranya sama seperti kemarin, kita pilih titik 2 di sini, pilih video. Nah misalkan kita cari di sini. Nah kita klik, nanti akan langsung masuk videonya. Nah seperti ini gitu. Nah jika kita play nanti akan muncul semuanya. Kita play dulu terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Nah, di sini video yang saya pilih ini sudah ada suara dan videonya gitu, suara yang khususnya. Jadi nanti kita ada dua option, bisa memasukkan background atau misalkan kita tidak perlu juga, tidak apa-apa. Kita tunggu. Nah sudah masuk. Oke, itu tampilan untuk judul misalkan ya, kayak seperti ini. Oke, atau kita juga bisa membuat judul sinematik misalkan ya, tentunya dengan video. Biasanya kalau video sinematik itu video dan ada sedikit teks ya Bapak Ibu untuk tampilan awalnya. Nah kita buat contoh juga, misalkan kita yang ini misalkan. Tunggu, kita pilih dulu. Nah yang ini, negar. Nah walaupun video ini kita juga bisa menambahkan efek kamera zoom in. Nah kita cek dulu videonya seperti apa tampilannya gitu. Kita lihat. Ini opsional saja. Nah, itu sudah muncul videonya seperti itu. Nah, ini juga kita bisa langsung menambahkan teks ya. Tinggal kita pilih yang ini bisa kita
pilih yang pertama atau yang kedua untuk menjadi video awalnya. Untuk editnya, audio peserta sepertinya bentrok. Maaf. Coba lupa lilinnya. Oh, lilin. Saya matikan dulu. Adi berapa? 58. Tipanya 10. Oke, mati ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Kurang jelas tadi. Nah, untuk ini yang kedua kita langsung rubah teks-teksnya, kita sesuaikan. Misalkan di sini materinya kita mau apa? Misalkan di sini saya pilih ekosistem ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Dari huruf sampai ukuran ini masih sama yang kemarin. Nah, oke. Sesuaikan ukurannya. Taruh besar. Cari dulu 60 kayak. Nah, ini 60. Dan ini juga bisa diganti nama kita. Misalkan saya kasih nama Cara saja. Untuk judul bisa disesuaikan. Oke, seperti ini. Oke, untuk judul misalkan tampilan awal ini sudah selesai, atau misalkan kita bisa menambahkan text tag atau efek yang lain, disesuaikan saja. Nah, selanjutnya misalkan di scene ketiga kita akan menambahkan tujuan pembelajaran. Kita tambahkan dulu scene-nya. Selanjutnya kita pilih template. Nah, template-nya kita pilih yang sama dengan yang kedua ini, template-nya dengan scene yang kedua, tapi dengan lembar yang berbeda. Sambil kita tunggu. Ini jaringan masih belum bagus. Oke, jaringannya kita tunggu. Nah, proses kerja ketika kita memulai project atau membuat sebuah project dengan menggunakan template ini akan lebih cepat Bapak Ibu. Berbeda dengan kita membuat awal misalnya dari seperti kemarin. Nah, di sini ini juga kita bisa menggunakan video untuk menjadi latarnya agar lebih menarik gitu ya. Nah, video juga. Nah, untuk durasi videonya ini bermacam-macam, ada yang 3 menit, ada yang 10 menit, ada yang 5 menit juga di sini. Silahkan dipilih saja, saya pilih contoh saja. Nah, ini bisa kita sesuaikan, misalkan tujuan pembelajaran. Sesuaikan dulu tujuan pembelajaran. Oke, misalkan tujuan pembelajarannya, saya lihat dulu sini. Kita bisa menambahkan nomor juga, numerik di sini. Oke. Kita bisa atur. Ini contoh saja. Yang kedua bisa ditambahkan yang lain misalkan. Nanti ini juga akan membawa animasi yang bawaan dari videonya. Oke. Tapi perbedaannya ketika kita menggunakan video dalam sebuah background, nah kita mengikuti video bawaan durasinya. Misalnya kayak ini 19 detik. Ini tidak bisa kita tambahkan, tapi bisa kita kurangi itu.
Nah, misalkan jika kita ingin melihatnya, kita misalkan dari awal nih, kita bisa play, kita pilih dulu scene 1, langsung kita pilih playhead untuk melihat hasilnya gitu kan. Tunggu dulu sinyal. Oke. Mungkin hari ini karena hujan juga, jadi berpengaruh terhadap sinyal. Nah, ini video intro Bapak Ibu. Intro nanti bisa kita tambahkan atau ganti. Nah, sama. Oke, ini agak lama juga. Hampir berapa detik? 20 detik ya. Nih. Oke, kayak gitu. Jadi kalau kita menggunakan template dalam project kita tidak perlu masukkan animasi efek yang lainnya gitu. Terkecuali jika kita menambahkan objek lain baru, nanti kita harus boleh memberikan efek animasi agar seimbang juga. Nanti dalam proses pemasukan atau penginkludan dari objek yang ditambahkan animasi, itu kita perlu sesuaikan di timeline-nya Bapak Ibu, agar nanti tampilannya lebih smooth gitu. Nah, juga sama. Nah, bisa seperti itu tampilan awalnya. Nah, misalkan ketika kita kan biasanya kalau kita menggunakan template itu belum ada karakternya, nanti bisa kita tambahkan langsung. Nah, misalkan saya contoh di sini. Nah, karakter untuk misalkan salam pembuka kayak kemarin. Nah, bisa kita tambahkan, tapi sesuaikan dulu mau di detik keberapa karakter itu muncul. Dari awal juga boleh. Sini kita cari karakternya. Masih di asset library. Kita pilih. Nah, misalkan kita cari yang ini. Tinggal kita sesuaikan. Nah, seperti ini misalkan. Tinggal kita berikan action. Nah, seperti ini. Oke, nanti karakter ini akan muncul berbarengan dengan teksnya. Ini sesuaikan saja nanti seperti ini. Kalau ini masih kurang simetris, nanti tinggal sesuaikan saja. Juga bisa sini. Oke, seperti ini. Untuk rectangle-nya juga bisa kita ganti warnanya. Nah, kalau bawaannya ini kan orange, nah bisa kita ganti warna biru atau pink, nanti sesuaikan seperti ini. Itu untuk yang kedua. Nah, misalnya kita balik lagi ke intro yang pertama. Misalkan ini masih dirasa kurang sesuai nih untuk intro. Nah, nanti kita bisa ganti. Kita ganti kembali, misalkan intro yang sesuai itu yang mana dengan kita. Kita cari intro, video intro. Kan yang tidak terlalu lama juga, misalkan ini 5 detik. Bisa kita play. Nah, di sini. Oke, kita lihat, kita play dulu. Oke, nah seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita tambahkan teks ya, Bapak Ibu. Walaupun video bisa kita tambahkan, misalkan teksnya welcome to my channel, seperti itu, atau media pembelajaran IPA. Ya, kelihatan? Sesuaikan hurufnya. Oke, seperti ini. Nah, tinggal kita lihat apakah sesuai atau tidak. Nah, misalkan kalau tidak, kita tinggal ganti template atau ganti videonya. Nah, untuk cari videonya kita tinggal pilih scene, terus pilih titik 2, cari kembali video intro. Oke, kita lihat mana nih yang kira-kira sesuai dengan
misalkan yang ini saja, ini banyak. Oke, untuk yang ini berarti kita tampil di detik ke-8 saja. Oke, kita kembali lagi, bisa kita play untuk melihatnya. Karena jaringan masih terkendala, jadi masih belum muncul ya Bapak Ibu. Kita coba cari yang lain saja. Oke, yang mana video intronya, misalkan yang ini. Oke, ini masih belum muncul juga karena mungkin jaringan kurang stabil. Oke, baik, kita lanjut dulu sebentar. Nah, kita tambahkan misalkan ya, tambahkan strategi pembelajaran di sini. Kita bisa langsung masukkan materi misalkannya di sini. Nah, materi juga bisa misalkan kita sajikan dengan background video ataupun background yang gambar gitu. Ini disesuaikan saja nanti. Nah, misalkan jika kita ingin membuat yang animasinya berkonsep video sinematik, berarti kita harus mencari video yang background video yang berjalan atau video ya, misalkan seperti ini. Tapi kalau misalkan kita ingin membuat video si animasi dengan tema dialog misalkan ya, nah kita tinggal cari background yang mendukung. Karena kan seperti contoh kemarin, kita juga bisa menambahkan beberapa karakter di sini. Nah, 2 karakter. Nah, dengan kita bisa memberikan action yang berbeda di sini. Ini adalah kategorinya. Tinggal kita cari mau yang mana nih kita misalkan. Kalau misalkan conversation, kita bisa tinggal cari yang sedang berbicara atau sedang ngobrol gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Atau misalkan lagi duduk juga bisa di sini. Nah, juga bisa kita cari, sesuaikan, sip. Nah, ini. Oke, saya bisa menambahkan merubah ininya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan teknik untuk yang conversation, ngobrol gitu ya. Nah, misalkan jika kita ingin menjelaskan secara sinematik gitu kan, tayangan video sinematik seperti video Dolpino, si Otan gitu kan. Nah, nanti kita bisa pakai video dengan beberapa penjelasan. Misalkan saya cari yang dicari, masih belum muncul, kita tunggu. Oke, tunggu, masih belum muncul. Sini. Cari kembali, masih belum muncul. Tunggu untuk tayangan videonya ini. Oke, sambil menunggu mungkin dari Bapak Ibu perwakilan ada yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan project ini. Nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan scene, terus tambahkan materi-materinya. Silahkan materinya bebas gitu, tidak terikat, kita buat proyek bersama. Silahkan Bapak Ibu yang mau membantu, nanti saya akan langsung menuliskan email Bapak Ibu di sini. Silahkan disebutkan saja email Bapak Ibu, nanti saya langsung kirim di sini. Tentunya email yang disebutkan adalah email yang sudah mempunyai akun Animaker-nya. Silahkan kalau ada yang sedang. Oke, sambil menunggu proses loading ini. Oke, tidak ada, kita tunggu. Terus dulu biar refresh jaringan. Biar muncul dulu semua.
belum muncul ya. Oke, kita pancing ke Google coba. Kalau ini muncul, nanti ini kita tunggu saja. Atau kita refresh terlebih dahulu agar lebih lancar ya. Ini oke, saya muncul. Oke, Bu. Ini tadi jaringan ya. Kita lihat video mulai lancar. Nah, muncul semua sekarang. Nah, kita cari misalkan video yang ini. Oke. Muncul. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan seperti tadi, misalkan teks untuk menjelaskan dengan video sinematik misalkan ya. Oke, kita cari misalkan yang mana nih yang akan kita pakai, kan nanti disesuaikan, atur misalkan ya. Nah, misalkan di sini sistem misalkan ini. Nanti kita akan jelaskan menggunakan narator seperti itu, atau misalkan kita bisa menggunakan teks template juga. Nah, seperti ini kita pilih seperti ini. Nah, misalkan di sini kita bisa ganti juga agar misalkan kita tidak perlu merubah-rubah lagi mesin enter effect-nya. Nah, ini kita ganti misalkan custom, kita ganti dulu. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa sesuaikan, bisa atur. Saya hapus dulu. Oke. Waduh, gara-gara jaringan jadi tampilannya tidak baik ini. Oke. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ataupun misalkan kita bisa menambahkan objek yang lain untuk menjadi manis atau tambahan dari efeknya. Nah, misalkan seperti ini biar lebih jelas karena kan kurang ini ya. Nah, seperti ini untuk menjadi backgroundnya misalkan ya. Seperti ini. Dulu warnanya kita putih saja. Nah, untuk ini kita berikan transparansi. Nah, transparansinya di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini kita rubah lagi warnanya menjadi lebih gelap. Kita atur dulu. Nah, seperti ini. Nah, oke. Tarik. Nah, sini kita rubah. Rubah
juga sama, kita kasih warna gelap. Misalkan nanti kita bisa langsung tambahkan narator agar memandu jalannya materi, misalkan ya. Karakternya masih sama, misalnya kita tinggal pilih saja ini. Oke, kita bisa berikan nah seperti ini misalkan, untuk menjadi itu. Nah selanjutnya kita bisa berikan enter effect pada teks ini, misalnya kita enter effect-nya bisa pilih yang sini. Untuk durasinya kita agak panjang sedikit. Nah kita nanti atur selama beberapa detik saja. Untuk rectangle-nya ini juga sama. Oke, kita bisa play untuk melihat hasilnya. Nah seperti ini. Berarti kita tinggal tambahkan narator ya. Oke, narator dan background juga kalau misalkan nanti kita ingin menggunakan background. Oke, nah untuk background narator kita berarti pergi ke pojok kiri, tapi sebelumnya kita pindahkan dulu playheadnya. Nah kita langsung cari misalkan di sini ya. Nah kita cari misalkan, atau kita atur dulu ininya, ganti ke Indonesia, yang bicaranya cari Indonesia. Nah Indonesia seharusnya kita cari laki-laki atau perempuan di sini, perempuan misalnya. Nah oke, sekarang kemarin ekosistem. Bisa langsung play atau sinkron langsung. Kita sinkron aja langsung. Oke. Sip. Nah ternyata untuk background video yang saya gunakan ini durasinya sedikit ini, sehingga sehingga nanti untuk penjelasan akan sedikit menghambat. Nah untuk itu kita bisa mengkopinya, menduplikat si background ini, atau kita bisa mengganti ke video yang lebih panjang. Kita cari video yang serupa tapi durasinya lebih panjang, misalnya sini dicari misalkan ini, cari videonya yang durasi lebih panjang. Nah ini sedikit. Oke, cari juga, cari lagi yang agak panjang lagi. Cari, nah ini agak panjang. Oke, itu sesuaikan kembali, misalkan kita pindahkan untuk menyesuaikan dengan backgroundnya. Oke, kita bisa play untuk melihat hasilnya. Tapi untuk itu sebelumnya kita tambahkan dulu background agar menjadi tambahan. Nah ini kita hapus saja dulu. Nah kita kembali sini, kita pindah ke asset library, terus kita pindah musik. Nah seperti ini. Oke, jangan lupa atur volumenya. Kalau misalkan volumenya tidak muncul berarti ke mute ini videonya, volumenya ke 0, berarti kita harus tambahkan. Nah seperti ini, bisa kita lihat terlebih dahulu misalkan untuk melihat supaya tampilannya seperti apa.
Ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antar komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, seperti itu. Berarti kita tinggal tambahkan materi yang lainnya. Oke, materi yang lainnya misalkan, nah misalkan kita tambahkan narator lagi. Nah, tapi kita perlu mengingat bahwa playheadnya harus ditempatkan, diatur dulu, karena agar tidak tumpang tindih juga dan jedanya juga tidak terlalu jauh, gitu kan. Nah, ini juga sama, kita atur kembali, cari Indonesia. Ini tinggal sinkron, langsung sinkron. Nah, ini akan langsung tertambahkan. Oke, seperti itu. Itu untuk penjelasan materi. Nah, selanjutnya misalkan untuk melihat, kita bisa tinggal play kembali di sini. Nah, jangan lupa setiap scene-nya nanti kita tinggal berikan transisi, ya, transisi di sini agar terlihat efek perubahan antar scene-nya. Untuk efeknya tinggal disesuaikan saja, dicari yang mana misalkan. Oke, itu yes. Ini juga sama. Oke, nah misalkan setelah ini kita ingin membuat sebuah kuis, misalkan kuis tanya jawab. Nah, kuis tanya jawab, nah berarti kita perlu siapkan beberapa karakter dan beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan di sini kita pakai template kembali, misalnya cari template yang kiranya sesuai nih, misalkan untuk kuis kayak gitu. Nah, untuk kuisnya tapi ini masih kuis satu arah, dimana berupa pertanyaan saja gitu ya, tidak ada konfirmasi ulang. Nah, tapi bisa kita gunakan juga sebagai penguatan misalkan ya, seperti itu. Nah, sini juga banyak jenis-jenis template. Nah, kita tinggal sesuaikan, cari nih kira-kira yang mana. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengklik atau misalnya memakai semua template ya, misalkan satu template ini Bapak Ibu ingin pakai semua, tinggal pilih yang add all. Nah, ketika pilih add all nanti semuanya ini akan masuk. Nah, contohnya seperti ini, add all. Nah, tetapi ini semua akan terhapus. Nah, caranya berarti kita harus menambahkan beberapa template. Nah, beberapa scene. Ada 10 kan tadi, 1, 2, 3, 4. Oke, kita pilih di scene yang kosong tadi, misalkan di sini, tinggal add all. Nah, ketika muncul seperti ini berarti, nah kita hasil project kita yang sebelumnya ini akan terhapus. Nah, ada baiknya berarti kita tinggal pilih satu-satu saja. Nah, kalau misalkan ingin memakai template dari awal, berarti nih template ini gitu kan, add all-nya berarti dari awal. Jadi semuanya akan masuk gitu. Contohnya, saya contohkan seperti ini. Saya hapus terlebih dahulu semuanya. Oke, ini sudah muncul. Kita pilih yang ini, add all. Nah, ini akan masuk semuanya. 1, 2 sampai scene 5. Seperti ini. Nah, misalkan kita lihat scene ke-10 nih, misalkan bagus untuk buat judul. Ya, misalkan ini. Kita tinggal tarik aja, pindahkan untuk ke atasnya. Caranya tinggal drag aja. Drag scene 10, tinggal tarik ke atas.
Misalkan case pertama, nah ini akan naik ke atas seperti itu. Nah, kalau misalkan ada template yang tidak sesuai nih, yang mana yang tidak sesuai, yang kedua misalkan ya, itu yang ini. Nah, kita tinggal hapus aja di sini. Nah, kita bisa menambahkan juga, terus kita menambahkan template yang lain juga bisa. Misalkan kita menemukan template yang lebih menarik misalkan ya, nah untuk menjadi template tambahan misalkan. Nah, kita tunggu prosesnya. Proses tunggu. Nah, misalkan yang ini misalkan ya, nah, ini kita tinggal klik aja yang ini. Nah, ini kan otomatis masuk seperti itu. Nah, terus ada beberapa kasus juga ketika kita ingin mengambil gambar dari Google misalkan ya. Kadang-kala kan Google itu gambar itu tidak semuanya transparan ya Bapak Ibu ya. Misalkan ketika kita download sebuah logo misalkan ya, itu selalu di bawahnya ada putih-putihnya. Nah, misalkan saya contohkan nih, saya ingin mencari gambar Tuturi Handayani. Nah, kadang-kala kan ketika kita download itu, ini bakalan putih ya Bapak Ibu ya, ininya, backgroundnya. Nah, ada yang langsung backgroundnya transparan atau ada yang putih. Nah, caranya kita gunakan tools yang ada di Google dulu terlebih dahulu. Nah, kita pilih yang warna, terus pilih transparan. Nanti kita bisa download langsung yang transparan. Kita simpan. Nah, misalkan perangkat kita. Nah, kalau ini kan kalau biasanya kan logo itu sudah banyak yang PNG atau yang formatnya sudah transparan. Tapi kalau kasusnya kayak gambar misalkan sampai animasi, nah seperti ini. Ini kan backgroundnya pasti putih ya Bapak Ibu ya. Nah, cara cepat untuk menghapusnya ini kita simpan dulu gambarnya, kan? Terus kita buka situs remove.bg. Nah, remove.bg. Nah, gunanya apa nanti ketika kita misalkan menghapus background itu, nanti backgroundnya tidak akan tumpang tindih dengan video animasi kita. Nah, cara untuk menguploadnya kita tinggal pilih upload aja. Kita cari tempat kita tadi menyimpan di mana. Nah, ini tempe, kita open. Kita tunggu. Nah, ini akan terhapus secara otomatis background belakangnya. Kita langsung tinggal download. Nah, gitu. Simpan. Oke, kita download ya. Gitu. Nah, kita kembali ke Animaker. Nah, misalkan kita membuat dari awal nih, buat video untuk membuat tayangan tempe yang tadi misalkan ya. Nah, kita cari backgroundnya terlebih dahulu. Tunggu untuk melihat perbedaannya, apakah yang tidak dihapus dulu backgroundnya dan dihapus itu akan berbeda atau tidak gitu kan. Kita lihat. Oke, misalkan kita pilih yang belum muncul. Oke, pilih yang ini dulu saja. Kita upload gambarnya. Upload. Kita cari upload. Nah, sini kita pilih. Nah, ini perbedaannya yang sudah dihapus dan yang belum dihapus. Kita pilih yang sudah dihapus. Oke, kita masukkan, tinggal klik saja. Nah, ini akan otomatis masuk ke workspace kita. Oke, tunggu jaringannya, masih belum stabil. Nah, ini sudah masuk. Nah, seperti ini. Oke, ini akan lebih menyatu dengan background dan tayangan animasi kita. Berbeda kalau misalkan kita belum hapus. Ini akan tumpang tindih.
ruang tinggi seperti ini. Ini kan sangat mengganggu gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Terus selanjutnya misalkan jika kita ingin menambahkan nih beberapa karakter yang sedang ngobrol atau lalu lalang misalkan ya Bapak Ibu, untuk menjadi awalan atau pada saat menjelaskan juga sama misalkan ya. Nah, kita berikan action seperti kemarin dulu misalnya kayak ini. Nah, action kita pilih action walking dulu. Walking. Tunggu. Oke. Dari sini atau misalkan dari luar juga nggak apa-apa. Pilih yang seperti sama seperti yang kemarin. Tinggal tambahkan titik akhirnya kemana itu, langsung kita berikan durasi dulu. Oke. Jika sudah kita tinggal apply. Oke. Nah, selanjutnya juga kita bisa menambahkan karakter yang lain yang sedang lalu lalang misalkan ya. Kan dari sini juga sama. Ini kita berikan walking juga misalkan. Oke, dan kita bisa ubah arahnya. Oke, kita berikan action plus kembali seperti ini. Atur, sudah, apply. Nah, ini akan lalu lalang. Apply sini satu misalkan. Nah, seperti itu. Atau misalkan kita ingin misalkan si karakternya itu berpapasan dua langsung ya. Nah, caranya berarti kita tinggal menyesuaikan si timelinenya untuk karakter yang satu dan karakter yang kedua. Oke. Nah, karakter yang kedua kan dia mulai menit ketiga. Nah, kita tinggal tarik saja. Sini, tarik. Dan kita berikan jaraknya yang terlalu lama, misalkan seperti ini. Tempat juga nggak apa-apa. Kita play. Nah, seperti itu. Lalu lalang. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat animasi di kelas, misalkan sedang menjelaskan nih, misalkan ini kita hapus dulu. Nah, kita cari background kelas, misalkan di sini. Cari background kelas. Terus terlebih dahulu image, cari yang sesuai ini, kita cari nah yang kosong, cari. Nah, jika tidak ada berarti kita cari yang mirip-mirip saja. Nah. Oke, cari background yang biasa saja dulu. Coba kita lihat. Nah, misalkan yang ini aja lah, yang ini. Terus kita tambahkan karakter. Beberapa karakter. Tunggu. Belum muncul. Oke, kita refresh kembali. Mungkin jaringan sedikit terganggu lagi. Kita tunggu. Oke. Dulu masih mutar. Belum. Nah, ini kita terkendala di koneksi ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena mungkin hari ini cuaca sedang tidak bagus ya. Jadi berpengaruh terhadap sinyal juga. Nah, ini kalau kita misalkan kerja online ini akan sangat terganggu sekali ya ketika jaringan
tidak stabil gitu. Oke, sudah muncul. Ini sudah muncul juga, sudah ada. Nah, ini kita cari kan, cari ini. Oke, sesuaikan misalkan. Nah, walaupun misalkan di sini tidak ada background kelas, nah, tapi kita bisa men-settingnya jadi sebuah kelas misalkan ya, yang ada whiteboard atau apapun itu. Seperti ini. Nah, sama. Nah, tinggal kita sesuaikan ukurannya. Oke, kita tambahkan objek yang lain. Misalkan di sini kita tambahkan board. Nah, fokus ya. Kita bisa cari dan sesuaikan mana nih yang akan kita buat. Nah, misalkan di sini juga bisa. Atau misalkan kita cari board yang warna putih, whiteboard misalkan ya. Cari oke. Oke, banyak kali pilihannya, yang sesuaikan saja. Oke, sekarang kita pakai yang ini dulu. Nah, ini. Nah, kita bisa menambahkan karakter untuk menjadi gurunya misalnya. Beda. Nih, misalkan. Nah, juga kita bisa menambahkan guru ini actionnya seperti apa misalnya. Education, saya di kategori education nih, banyak pilihannya. Nih, ada yang bawa buku misalkan seperti yang sedang menjelaskan. Nah, berarti di sini kita tinggal membuat narasi-narasi untuk mengisi suara karakter animasi kita. Nah, ini kan ada karakter animasinya ini masih tertutup ya sama whiteboard atau blackboard. Nah, di sini kita tinggal klik kanan saja, pilih bring to font. Nah, ini kan tidak akan ketimpa lagi. Kita coba menambahkan beberapa untuk menjadi siswanya ceritanya seperti ini. Kita cari menjadi siswanya. Ini misalkan kita cari kategori education atau yang sheet juga tadi tidak apa-apa. Ini banyak pilihannya, kita pilih. Kita tinggal sesuaikan. Nah, seperti ini. Posisinya nanti sesuaikan saja. Nah, berarti setelah ini kita tinggal mengatur dari narasi-narasi kita. Ini untuk scene-nya. Nah, ketika menjelaskan, kita juga bisa menggunakan efek kamera timeline untuk zoom in, zoom out. Oke, seperti itu. Nah, misalkan jika kita lupa, oh harusnya ini di scene kedua, scene ketiga. Nah, itu jangan khawatir, tinggal kita tambah saja. Kita tinggal drag and drop saja, dan pindahkan. Ini seperti di slide PowerPoint seperti biasa ya, seperti ini. Ini ketika di play ini akan bergerak semuanya. Nah, seperti itu. Nah, jika misalkan karakter gurunya ini masih kurang ngobrolnya kurang, nah kita bisa tambahkan yang start ini, ekspresinya. Nah, dengan ekspresi diganti ini akan berubah-ubah gitu kan. Nah, seperti ini misalkan ya. Oke. Atau ini. Oke, ini secara ekspresinya yang start happy saja. Oke, seperti ini. Seperti itu.
jelaskan. Nah, kembali lagi untuk yang pertama misalkan ya, yang tadi kita ulangi lagi ketika kita membuat video intro misalkan ya. Nah, kita cari template atau misalkan kita cari video intro yang lain menggunakan video. Nah, kita bisa cari yang mana nih yang akan kita buat template nih, template awal misalkan. Nah, kita cari dulu. Ketika misalkan tidak ada, kita bisa cari ulang mana nih yang sesuai dengan konsep kita. Misalkan yang ini nih, yang ini. Oke, yang ini. Kita bisa tambahkan. Oke. Nah, misalkan ini untuk template awal. Hello, siapa gitu kan? Itu yang pertama. Nah, kita kembali lagi. Kemarin ada beberapa juga yang masih belum ragu-ragu gitu ya dalam bagaimana cara memasukkan suara gitu kan, kayak gini, suara yang dari teks gitu kan, kayak ini. Nah, berarti yang ini kita akan slide pertama ini kita akan berikan teks ya, suara teks. Nah, di sini saja. Oke. Nah, untuk caranya Bapak Ibu jika misalkan belum berada di menu video timeline ini, ikonnya tidak akan muncul. Maka dari itu Bapak Ibu harus pindah dulu ke video timeline. Nah, setelah itu silakan diklik audio mikrofon ini. Nah, di sini kita bisa merekam suara kita langsung ya, seperti kemarin sini, ini suara kita langsung, atau kita bisa merubah teks menjadi suara. Nah, kita contohkan kembali. Nah, di sini kita cari dulu, rubah dulu ya, laki-laki atau perempuan, sesuaikan saja. Nah, di sini cari Indonesia. Oke, misalkan di sini. Ini cara untuk memasukkan narator ya. Maksimum 2500 karakter ya. Jadi cukup panjang juga. Nah, kita bisa play dulu atau langsung sinkron. Kita play sinkron. Oke, jika sudah. Nah, ini panjang ya untuk yang pertama nih. Kita tinggal sesuaikan saja. Oke. Nah, ini bisa kita rubah ekspresi karakternya juga bisa kita rubah gitu kan, walaupun kita menggunakan template seperti ini. Nah, misalkan dan satu lagi ketika kemarin berarti lupa, kita dapat merubah warna dari karakter. Nah, warna-warnanya bisa menyesuaikan. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, bisa kita play apakah sudah masuk atau tidak, misalkan seperti ini. Hai, bertemu kembali dengan Ibu Susan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang mater ekosistem. Mari kita simak penjelasan mater. Nah, itu. Nah, ini yang terpotong berarti durasinya masih kurang. Kita tambahkan dan kita tidak tambahkan. Nah, ini segini berarti ya. Oke. Dan tinggal sesuaikan kembali. Oke. Seperti itu. Nah, di sini juga kita misalkan kayak tadi kita bisa menambahkan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kedua nih. Pembelajaran. Nah, ini bisa kita pakai misalkan ya masih template yang ini, tapi kita bisa merubahnya menggunakan video latarnya. Nah, kita atur dulu. Oke, ini lagi.
videonya misalkan yang ini. Oke. Masih kurang jelas, kita cari yang lebih jelas. Oke. Nah, ini juga kita rectangle-nya bisa kita rubah. Rectangle-nya yang ini nih. Bisa kita berikan transparansi atau bisa kita hapus. Ini tergantung kebutuhan kita. Agar lebih kelihatan. Transparansi. Oke, ini juga sama misalkan. Simbolnya kita pindahkan dulu. Oke, yang ini juga kita berikan transparansi. Nah, kita atur lagi untuk tata letaknya. Kita atur. Oke, jadi kita tinggal berikan warna yang pas ya. Ini seperti tadi. Ini misalkan untuk tujuan pembelajaran. Oke, ini kita ubah, sesuaikan. Nah, ini lebih cepat. Dan jika misalkan ini ya kembali, waduh, ininya kurang sesuai nih video backgroundnya, karena pakai warna apapun kita tidak kelihatan jelas. Nah, berarti itu kita tinggal hapus aja, kita ganti saja videonya, video backgroundnya. Ini banyak pilihannya, ya kita sesuaikan. Nah, saya ulangi, ketika kita menggunakan template, nah berarti kita sudah membawa animasi-animasi bawaan dari template ini. Seperti yang scene 2 ini kan saya tadi tidak menambahkan template apapun. Tapi jika kita play, ini akan langsung terlihat perbedaannya. Nah, seperti itu. Oke. Atau misalkan nih, kita rectangle-nya kurang sesuai, kita bisa hapus seperti ini, kita sesuaikan untuk ininya, letak dari teksnya. Kita bisa drag semua, pilih semua. Nah, bisa harus satu-satu. Tinggal kita sesuaikan di sini. Oke. Tuh. Tinggal dirapihkan, disesuaikan untuk tata letak dari kontennya. Oke, itu. Ini scene kedua. Nah, scene ketiga, misalkan kita bisa menambahkan di sini juga. Misalkan kita cari yang sedang bertanya, misalkan ya, ada yang bertanya nih. Nah, kita cari dulu, sesuaikan letak-letaknya. Nah, saya ingin yang ini misalkan yang bertanya. Kita cari asking di sini. Sorry. Nah, jika tidak ada, kita kembali ke yang education. Kita cari yang ini misalkan. Oke, cari yang mana ya, yang misalkan yang mau bertanya. Atau ini. Nah, ini. Nanti kita tinggal sesuaikan saja untuk tema ya, sesuai dengan storyboard nanti yang sudah kita buat. Oke, kayak gitu. Nah, walaupun setelah ini kita juga bisa menambahkan beberapa objek ya, objek-objek yang lainnya, misalkan seperti tadi board, ataupun misalkan kita ingin tanaman atau pot, ini di sini bisa tinggal kita pilih saja dan sesuaikan ukurannya. Nah, ini
seperti ini misalkan ya, seperti itu. Ada lagi misalkan di scene keempat, kita konsepnya itu misalkan kita belajar di luar misalkan ya. Nah kita cari di sini. Nah, ini kita bisa lalu lalang juga, bisa membuat para siswa atau karakternya ini lalu lalang misalkan di sini. Berarti konsepnya sama, kita hanya mengatur beberapa timeline saja. Timeline itu kan, di timeline mengatur timeline untuk beberapa karakter misalkan seperti ini. Konsepnya sama, ada yang ngobrol misalkan seperti ini. Selanjutnya kita tinggal atur naratornya. Nah, cari misalkan ini ngobrol. Terus juga kita bisa memberikan jeda pada setiap karakter. Misalkan contohnya ada karakter yang berjalan, terus dia diam, setelah itu dia berjalan lagi. Nah itu bisa kita. Nah contohnya seperti ini. Nah kita berikan action dulu, yang walking tetap cari yang walking di sini. Walking. Ini misalkan kita oke, kita tambahkan, kita atur sampai mana dia berjalan, misalkan sampai sini. Kita tambahkan dia sedang mengamati misalkan ya, atau stop aja selfie seperti ini. Oke, setelah itu misalkan kita bisa tambahkan beberapa action lagi. Misalkan setelah selfie dia akan berjalan lagi, tapi kita kasih jeda dulu. Nah jadinya di sini kita walking. Oke. Nah kita pindahkan ke ujung sini. Nah cuman kita balikan arahnya. Oke, kita lihat perbedaannya. Ini hapus dulu. Nah ini ada beberapa hal yang mau fungsi ya, maksudnya kurang sesuai. Berarti di sini seharusnya kita berikan stop aja dulu. Nah kita hapus, kita lihat nih, kita lihat kalau misalkan masih seperti itu, nanti kita hapus kembali, kita hapus saja si karakternya. Nah ini kan sudah diam ya, sudah diam, berarti kita perlu menambahkan karakter yang talk walking lagi. Nah caranya kita double klik. Oke, kita tambah dia walk. Oke, ini. Oke, kita balikan. Oke. Nah, kalau misalkan tidak bisa, berarti itu kita harus satu arah saja gitu, untuk memberikan efek bergeraknya gitu. Nah seperti ini kan tidak bisa. Nah berarti itu kita akhirnya itu sampai berhentinya saja gitu. Berarti nanti kita tinggal tambahkan lagi yang lainnya gitu. Nah setelah ini misalkan ya, nah kita ingat-ingat di detik berapa, misalkan detik 39. Setelah ini kita tambahkan karakter yang sama. Nah seperti ini. Kita cari walking lagi. Oke, sesuaikan agar sama. Gitu. Kita tambah karakter actionnya. Saya hapus dulu.
sini plus, tambah. Oke, sudah seperti ini. Mulai kita atur waktunya. Nah, seperti ini. Ini akan gantian untuk berjalan dan tampilnya. Nah, jadi kita tinggal atur saja waktunya. Atur waktu di ini berjalannya berarti sampai 39 saja. Oke, selanjutnya yang kedua, nah ini kita sesuaikan dia berjalan. Oke. Cari kalau waktunya sama itu akan terlihat karakternya gitu. Tuh, tinggal atur. Nah, di sini. Oke. Kembali yang ini 39 di akhir 39. Berarti ini mulai dari 39. Ini kita jangan berikan jarak. Nah, ini play untuk melihatnya. Nah, seperti itu untuk membuat karakter berjalan ya. Itu Bapak Ibu. Nah, kembali lagi misalkan tadi masih ini nih, misalkan yang membuat sinematik ya, seperti apa tayangan video awal sinematik. Nah, kita pilih dulu videonya, kita pilih video yang mana nih, misalkan yang ini. Nah, walaupun video ini kita coba akan misalkan menampilkan teks dan kamera efek misalkan ya. Nah, di sini kita berikan dulu misalkan sini 7 tertentu. Nah, seperti ini. Cari sesuaikan dulu ini untuk yang sinematik. Sini juga misalkan ini saja. Oke, sudah muncul. Oke. Nah, berarti nanti di detik kedua dia akan muncul si teksnya. Ini. Nah, kita coba tambahkan kamera efek untuk video. Untuk zoom in juga. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa mengatur lama waktunya si zoom innya di sini, Bapak Ibu. Nah, kita coba misalkan ini. Kita play kembali di sini, apakah zoom atau tidak. Nah, seperti itu. Ini bisa kita gunakan untuk membuat judul ya, atau scene awal. Ini tergantung saja. Oke, kembali lagi. Di sini saya akan mempraktikkan kembali cara kita menambahkan template ya Bapak Ibu. Yang pertama kita tambahkan dulu slide. Kita tambah slide gitu kan. Nah, kalau tidak ditambahkan nanti akan tertumpuk oleh template yang nanti kita pilih ya. Jadi sayang juga kalau misalnya beberapa scene gitu kan, terus kita lupa, kita ke tumpang ketindih gitu ya sama scene yang baru. Walaupun nanti bisa kita kembalikan sebenarnya ke sebelumnya. Break sebelumnya. Nah, ini kan banyak nih template-templatenya gitu kan. Kita pilih yang mana. Misalkan saya pilih lagi yang ini misalkan. Nah, kita pilih yang 3. Nah, sini ini nggak bisa, backgroundnya bisa kita rubah
menggunakan gambar ini, misalkan bisa kita rubah menggunakan video ya, tergantung misalkan kebutuhannya yang mana, silahkan dipilih saja. Nah, seperti ini. Atau ini juga bisa, nah, video juga. Nah, terus juga setelah ini kita juga bisa menambahkan karakter ataupun objek ya Bapak Ibu. Nah, misalkan setelah ini kita tambahkan objek atau karakter. Ini kita tinggal atur. Nah, ini untuk bisa kita perbesar misalkan sesuai. Nah, seperti ini misalkan. Atau terlalu besar misalkan ya, bisa kecilin lagi, kecilkan, resize saja. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya misalkan agar lebih menarik, kita bisa menambahkan narator ya, narator. Nah, kadang-kala memang untuk narator ini perlu diulang beberapa kali, soalnya suka lupa gitu kan, di mana nih. Apalagi ketika misalkan kita masih berada di menu timeline ini. Nah, kalau menu timeline ini, menu narator kita tidak akan muncul ya. Makanya kita harus pergi dulu ke video timeline di sini. Oke, setelah itu baru kita, misalkan kita sudah sesuai di sini playheadnya, kita tinggal pilih nih yang mana, mau langsung rekam atau langsung text to speech seperti ini. Nah, ini ganti perempuan karena karakternya pun perempuan. Terus kita cari nih, kita cari yang Indonesia misalkan. Tujuan pembelajarannya. Nanti silakan diisi saja gitu kan. Sinkron jika sudah selesai. Nah, biasanya sekarang trennya itu adalah menggunakan suara-suara Google gitu kan. Suara-suara seperti Google seperti ini. Padahal ini kan suara mesin ya, Bapak Ibu. Nah, ini play misalkan. Tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini. Nanti kan karakternya seperti menjelaskan dari tujuan pembelajaran ini ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan efek ya, seperti kemarin yang sudah dibahas gitu kan, efek seperti apa. Nah, efeknya ini banyak, tinggal kita pilih mau yang mana, misalnya yang ini misalkan efeknya. Nah, atau misalkan efeknya mau yang ganti. Nah, tapi untuk ganti efek ini usahakan sebelum mengganti dihapus dulu yang sebelumnya agar tidak tumpang tindih. Ini ya. Nah, ini kan muncul nih efeknya seperti itu. Nah, satu lagi Bapak Ibu, sekarang kita akan coba mendownload hasil video kita ya, misalkan. Nah, ini kita lupa tadi belum memberikan nama untuk project kita. Kan kita kasih nama contoh saja. Oke, selanjutnya untuk mendownload dan mengekspor video kita, ini kita pergi ke publish Bapak Ibu. Nah, di sini di publish ini kita bisa langsung nih download untuk handphone ke perangkat kita, atau kita bisa mendownload tayangan animasi kita menjadi tayangan gambar bergerak GIF saja gitu kan. Tapi kalau untuk GIF ini tidak ada suaranya, nantinya gambar gerak saja. Nah, selanjutnya di sini ada Facebook page misalkan ya. Nah, Facebook page nanti misalkan ketika Bapak Ibu punya grup kelas atau grup guru atau grup apapun di Facebook page, nanti silahkan langsung di share. Nah, selanjutnya di sini ada YouTube juga. Nah, ketika nanti Bapak Ibu punya channel YouTube misalkan Bapak Ibu, nah bisa langsung terkoneksi ke platform Animaker ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya ini ketika kita menekan YouTube misalkan memilih ini, nanti akan muncul tampilan seperti kita mengupload video di YouTube seperti itu. Terus di LinkedIn, Twitter, Instagram juga ada 3 ini pilihan. Ini untuk Instagram postingan untuk yang pertama. Yang kedua ada Instagram Story, cerita gitu ya. Yang ketiga ada IGTV atau kalau sekarang Reels ya, seperti itu. Nah, Vimeo juga ada, TikTok juga ada, nah WhatsApp juga ada. Nah, keuntungan dari platform Animaker ini, video yang kita buat itu walaupun durasinya 30 menit, itu tidak akan memakan banyak memori ya, seperti itu. Dan size-nya juga akan lebih sedikit lah.
Nah, selanjutnya kita pilih download saja. Untuk amannya kita mending download dulu ke perangkat kita. Boleh ke handphone, boleh ke komputer. Di sini kita tinggal download. Nah, selanjutnya kita bisa merubah nama videonya gitu kan sesuai dengan project kita, atau misalkan kita biarkan saja. Nah, selanjutnya kita juga bisa memilih resolusi. Nah, di sini ini ada beberapa pilihan, ada 5 pilihan dari SD standar, high definition sampai full high definition sampai 4K yang ini. Nah, cuma ketika kita masih menggunakan akun yang gratis gitu kan, kita cuma bisa menggunakan 2, yang SD sama yang HD. Nah, jika kita misalkan memilih yang HD ini tampilannya akan lebih bagus, lebih jelas gitu kan. Nah, cuman agak sedikit lama untuk proses pendownloadannya, ya seperti itu. Untuk itu saya pilih yang SD saja. Oke, jika sudah misalkan ya, contoh, oke kita lihat SD. Nah, nanti kita tinggal pilih yang upload di sini, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, karena ini saya sudah mendownload beberapa video, jadi untuk ini sudah habis ya, seperti itu. Nanti tinggal ikuti saja prosesnya ini, tinggal pilih mau yang mana gitu kan, langsung nanti kita tinggal download. Gitu. Oke, nah selanjutnya, kadang-kadang kan kita masih terganggu nih sama dengan adanya tampilan logo Animaker ini. Nah, kita bisa menghapusnya. Nah, tapi menghapusnya kita tidak menggunakan platform Animaker. Kita hapus menggunakan aplikasi PowerPoint, Bapak Ibu. Nah, saya contohkan, kita buka dulu PowerPoint-nya. Kita buka PowerPoint terlebih dahulu. PowerPoint untuk bisa nih menghapusnya. Karena mungkin nanti kita bisa menambahkan nama kita atau nama sekolah, logo dan nama sekolah kita. Dan kita pilih PowerPoint. Atau Bapak Ibu selain PowerPoint bisa menggunakan KineMaster atau aplikasi video yang lainnya seperti Filmora ya, Filmora, atau misalkan Corel X berapa gitu kan. Nah, ada After Effects gitu kan, Corel Studio kalau tidak salah, itu bisa kita gunakan untuk mengedit video ya. Itu. Tapi untuk lebih mudah dan cepatnya itu kalau saya suka menggunakan PowerPoint saja gitu kan. Karena mungkin nanti ketika hasilnya kita download dan di format kembali gitu, itu tidak akan jauh beda kualitasnya gitu. Nah, sudah kita pilih saja yang blank template di sini. Oke, blank template. Kita tunggu prosesnya. Oke, blank template. Untuk proses input, start saja. Untuk proses insert videonya itu sama dengan proses video yang biasa kita lakukan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa copy langsung dari My Computer, langsung di paste di PowerPoint bisa, atau Bapak Ibu langsung mendrag nih misalkan dari My Computer, atau misalkan bisa kita langsung insert dari aplikasinya. Tapi sebelumnya kita hapus dulu rectangle yang bawaan dan yang defaultnya ini agar tidak mengganggu nanti. Nah, ini kita hapus. Nah, setelah pergi ke insert, ini seperti biasa kita pergi ke video terus divisi. Nah, di sini kita cari mau yang mana nih? Misalkan kita cari yang sudah ada saja ya, Bapak Ibu ya. Misalkan yang ini. Atau yang cepat itu perpustakaan yang ini. Insert. Oke, nah nanti kita sesuaikan ukurannya ya. Sesuaikan misalkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pilih di insert, terus pilih shape di sini. Nah, ini bentuknya boleh seperti apa, gimana aja, yang penting dapat menutup dari Animaker ini.
Oke, selanjutnya kita tinggal cari nih, sesuaikan warna yang cocok ya, sesuai dengan ini kita, selera kita. Terus kita bisa langsung memberikan identitas kita, misalkan tinggal ganti huruf dan sesuaikan. Oke, kita atur. Selanjutnya kita bisa menambahkan logo sekolah kita atau logo tutorial Handayani, itu tergantung ya Bapak Ibu. Saya coba pakai logo tutorial Handayani saja. Nah, ini kita langsung sesuaikan. Logo sekolah boleh, atau channel Bapak Ibu, channel YouTube Bapak Ibu boleh di sini ini diinsertkan atau disertakan. Oke. Nah, jika sudah, kita save saja Bapak Ibu. Nah, kita save as di sini. Terus pilih nih di mana, misalkan kita akan menyimpan video ini. Kita di luar saja sini. Contoh 1. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah kita memilih presentation-nya. Nah, tipenya. Nah, kita pilih MPG 4 video. Nah, ini ya, MPG 4 video. Jika sudah, kita save. Nah, kita tunggu prosesnya. Lama atau cepatnya dari proses pengkonverter ini tergantung dari videonya Bapak Ibu ya. Kita tunggu ya, seperti itu. Nah, sambil nunggu kita kembali lagi ke dashboard Animaker. Oke, sampai sini. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada yang mungkin ingin ditanyakan dulu, yang ingin didiskusikan, silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa tahapan atau misalkan fitur mana nih yang masih belum belum percaya diri nih, kira-kira masih ragu-ragu yang mana nih, misalkan seperti itu, silahkan di open mic Bapak Ibu, silahkan dikomunikasikan. Oke, saya tunggu Bapak Ibu sambil kita menunggu proses rendering pada Microsoft PowerPoint selesai. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau tanyakan. Oke, kita tunggu. Masih belum. Ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah gitu kan, sudah mencoba membuat proyeknya gitu kan, terus mengalami kesulitan. Kira-kira bagian mana nih yang masih belum ini gitu, masih ragu-ragu yang mana gitu, silahkan. Oke. Sambil menunggu rendering, kita bisa menambahkan kembali misalkan untuk outro ya. Nah, misalkan untuk outro kita tinggal cari saja misalkan di sini di video. Kan biasanya ada video untuk awalan dan video akhir ya. Oke, untuk outro misalkan yang mana nih yang akan kita pilih gitu. Ya, dulu. Nah, misalkan mau yang ini boleh untuk menjadi akhirnya. Nah, untuk outro juga kita perhatikan. Nah, kadang-kala di outro ada beberapa animasi yang bawaannya gitu ya, yang perlu kita hapus misalkan ya, gitu. Atau misalkan kita menemukan outro yang bagus di template. Nah, kita tinggal tambahkan template di sini. Terus kita cari template. Maaf. Oke. Masih loading. Kita tunggu. Slide. Oke. Nah, misalkan kita cari yang pertama yang ini misalkan ya. Misalkan yang ini. Kita pilih. Ini akan masuk langsung.
Nah, ini tinggal kita ganti saja kontennya gitu ya, seperti apa. Nanti ini akan muncul juga semuanya. Kita play untuk penutup. Nah, seperti itu. Template-templatenya sudah sesuai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita kembali ke PowerPoint. Sudah selesai. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya, karena prosesnya di sini sudah tidak ada. Nah, kita cari nih, kita misalkan kita cek apakah benar-benar telah sesuai nih, apakah sudah terhapus gitu ya video logo karakter logo dari animakernya. Nah, video contoh satu ini sudah kita play saja. Kita tunggu. Nah, ini sudah mulai terlihat ya Bapak Ibu ya. Untuk logo animakernya ini kita sudah hapus nih, diganti dengan identitas kita misalkan seperti itu tadi ya. Nah, contohnya misalkan apakah benar ya, kita bandingkan dengan video yang originalnya ya. Nah, untuk memastikan kembali yang ini misalkan. Nah, ini video yang originalnya yang pertama nih. Nah, ini original, masih ada animakernya. Selamat datang. Sedangkan ini video yang sudah kita rubah. Tuh, ini. Selamat datang. Saya mohon untuk tetap mengikuti protokol. Nah, ini cara untuk misalkan mengganti dari logo animaker ini, bukan menghilangkan tapi menutup ya, seperti itu. Coba kita cari dulu. Oke, masih upgrade. Oke, seperti itu. Nah, jika kita kembali ke dashboard, misalkan dashboard kita nih sini, nanti project kita itu akan muncul di my project seperti itu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu kemarin semalam ada yang sudah mempraktikannya gitu kan, tentang animaker ini gitu. Nah, ini my project, bisa langsung cari di sini Bapak Ibu nih di tab ketiga ya, atau Bapak Ibu bisa mengklik langsung my project di sini. Nah, hasil downloadan Bapak Ibu misalkan ya, ketika ingin diambil lagi di mana, ambil di my manage export di sini. Kita cari, kita tunggu. Nah, belum muncul. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Nah, workshop hari kedua ini ya. Nah, jika ingin downloadnya kembali, ini tinggal kita download saja di sini seterusnya. Atau misalkan kita ingin mempublish langsung ke YouTube, nanti kita tinggal pilih yang YouTube ini. Nah, contohnya ini misalkan download. Ini akan proses download langsung. Oke, download. Nanti akan muncul ini seperti tampilan download seperti biasa. Setelah tekan download, nanti kita disuruh menyimpan misalkan project kita itu atau filenya mau akan simpan kita di folder mana. Itu. Oke. Tunggu sampai muncul. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita berikan nama misalkan ya. Nah, kita lihat size-nya. Nah, kita lihat di sini size-nya itu tidak lebih dari 20 mega ini. Satu. Nah, cuma 14 nih, 14 mega. 14 mega yang urusan kita buat itu.
Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berapa waktu sudah menunjukkan jam 3 lebih, sudah asar juga. Sebelum kita akhiri, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang Animaker ini, Bapak Ibu. Karena nanti hasil Animaker ini akan ditampilkan juga pada hari di materi ketiga, ya. Tuh, contoh videonya. Seperti itu. Oke. Terus dulu. Setting. Terus, baik. Jika tidak ada yang tanyakan Bapak Ibu, kita akhiri saja pertemuan hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk kegiatan akhir ini kita akan foto bersama seperti biasa. Jadi sebelum kita tutup, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk buka kameranya ya Bapak Ibu ya. Silakan. Oke, kita dulu. Yes, sambil nunggu, kita menunggu yang lain buka. Kita ganti dulu temanya. Lupa duduknya ya, sini aja. Oke. Ini ya. Baik Bapak Ibu, kita foto 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan teknis ya, gangguan teknis pada pelaksanaannya. Dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata dan tindakan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Untuk itu saya mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Putri. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Isi review. Ya, sama-sama.